أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan Papakem Rasa Tunggal Panduan Guru Tuntunan Kader Atikan Anak Didik. Langsung saja. Baiklah, para ikhwan dan akhwat, Papakem Rasa Tunggal yang akan saya bacakan yaitu panen artinya mendapatkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana sholat dan zakat diibaratkan tanaman. Ketika mampu menanam sholat, maka akan mendapatkan hasil panen keberkahan atau hasil barokah. Ketika mampu menunaikan zakat, maka akan mendapatkan hasil panen kebahagiaan atau hasilnya bahagia. Melaksanakan sholat tetapi tidak menunaikan zakat, maka akan mendapatkan hasil berkah tapi tidak bahagia. Tidak melaksanakan sholat tapi menunaikan zakat, maka hasilnya mustahil bahagia jika tidak ada keberkahan. Setiap melaksanakan suatu tindakan dan perbuatan niscaya bakal mendapatkan hasil. Setiap menanam tanaman niscaya pada akhirnya akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Namun perlu ditegaskan di sini perihal hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban mesti ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Kapan, di mana, bagaimana perkara hak dan kewajiban manusia berlaku, serta kapan, di mana, bagaimana perihal hak dan kewajiban yang agung maha suci Allah terjadi. Kapan, di mana, bagaimana pekerjaan manusia berlaku, serta kapan, di mana, bagaimana pekerjaan yang agung maha suci Allah terjadi. Pada pekerjaan manusia yang agung maha suci Allah tidak akan ikut mencampuri urusan pekerjaan manusia. Sepenuhnya dilimpahkan kepada manusia untuk berdoa, berupaya, bekerja berdasarkan kemampuan disertai kesungguhan melalui ilmu yang diperintahkan yang maha agung, maha suci Allah. Pada pekerjaan yang agung maha suci Allah, manusia tidak boleh ikut mencampuri urusan pekerjaan yang agung maha suci Allah. Pada pekerjaan yang agung maha suci Allah, jangan manusia ribut. Sebab, saya ulangi, pada pekerjaan yang agung maha suci Allah, jangan manusia rebut, sebab bukan kapasitas manusia.
Bila mana terjadi demikian di sana, maka pada diri manusia bakal tumbuh kibur atau takabur lantaran merasa telah mampu menyelesaikan pekerjaan yang agung maha suci Allah. Bila mana manusia bermaksud hendak melaksanakan suatu tugas pekerjaan perkara dunia atas dasar ibadah, mesti melalui ilmu lalu amal. Ibarat contoh, saat manusia menanam padi di sawah atau di ladang, maka hendaknya menggunakan ilmu. Laksanakan pekerjaan itu berdasarkan ilmu pertanian. Perkara hasil tanaman padi tadi, niscaya nanti yang agung maha suci Allah yang bakal menentukan, bukannya manusia. Hak manusia sebagai makhluknya adalah mendapatkan hasil atas apa yang telah diupayakan dan diusahakan manusia, melainkan bukan menentukan hasil, sebab di sana terdapat kewajiban yang agung maha suci Allah untuk mewujudkan hasil atas apa yang telah manusia upayakan dan usahakan sebagai ganjaran kesungguhan dan kesanggupan manusia. Kewajiban manusia melaksanakan upaya dan usaha melalui ilmu yang telah diperintahkan yang agung maha suci Allah secara sungguh-sungguh disertai ridho ikhlas atas dasar ibadah atau pengabdian, sebab di sana terdapat hak yang agung maha suci Allah untuk menentukan dan menetapkan hasil berdasarkan jerih payah usaha dan upaya manusia memberikan sesuatu hasil berdasarkan kemampuan manusia, maka hasil ditentukan berdasarkan atas kemampuan dan kesungguhan manusia. Bila mana kita telah dapat melaksanakan sebagai perkara tugas yang disebutkan tadi di atas, berdasarkan kemampuan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas, maka kemudian tunggulah di ujung akhir perjalanan, bila mana seluruh tugas pekerjaan yang dilaksanakan selalu terkait kepada yang agung maha suci Allah, niscaya bakal mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Bukan cuman memetik hasil, melainkan bakal memanen hasil, yaitu bakal menerima paket yang langsung dikirim oleh yang agung maha suci Allah berupa keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan yang cukup lumayan mayang langgeng, selamanya tidak akan pernah merasa kekurangan secara lahir maupun batin, sempurna untuk bekal hidup ibadah di dunia secara lahir dan batin. Semoga yang agung maha suci Allah selalu melindungi dan memberikan izin serta ridhonya atas dan ikhlas, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tunggulah dengan sikap sabar, jujur, tabah, dan tawakal. Niscaya bakal tiba saat yang telah ditentukan. Alhamdulillah, sepertinya ini sering kita temui lah dalam kehidupan sehari-hari, upaya dan usaha tadi kan yang kita upayakan. Di sini diberikan keterangannya supaya kita lebih mendalami, supaya kita cari tahu ilmunya, bagaimana caranya, supaya kita tidak tersesat juga nanti. Jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu tanpa dilandasi tadi ilmu. Karena penting juga ilmu, tapi ada juga yang bilang
tidak penting juga gitu. Makanya tergantung itu nanti, tergantung sudut pandang gitu. Kalau sudah sakaratul maut baru itu sudah tidak penting lagi ilmu. Tapi kalau belum sakaratul maut ya masih butuh kita ilmu untuk memperdalam, mengetahui gitu. Bagaimana caranya kita menyikapi hidup yang kita jalani sekarang ini gitu. Karena ya banyaklah sekelas Ustadz Usman pun masih bahasanya masih ini gitu, walaupun dia banyak apa namanya, enggak, maksudnya masih merendahkan dirinya gitu. Artinya apa kalau di dalam bahasa Arab itu merendahkan diri itu tawadu ya. Oh, Ustadz Usman aja tawadu gitu bahasanya. Sedangkan dia belajarnya pun bisa puluhan tahun ya, belajar agama di Kairo sampai mendapatkan gelar lah gitu. Nah kita yang di YPPA ini kan di YPPA ini belum ada gelar-gelarnya yang kita dapatkan gitu, gelar sarjana atau gelar apa gitu. Makanya yang sering kita coba gelar karpet gitu atau stiker gitu di grup itu, tidak banyak yang bisa kita perbuat. Ya kita punya rencana lah yang harus kita rencanakan gitu. Makanya waktu minggu lalu itu pelan-pelan gitu, alon-alon, pahami, teliti gitu, terus pelan-pelan alon-alon gitu. Jangan buru-buru, karena terburu-buru atau tergesa-gesa itu tidak bagus. Karena butuh apa ya? Butuh dikaji, diteliti gitu di dalam menerima sesuatu itu. Makanya kalau yang masih ada yang meragukan gitu, mendekatlah, merapatlah, bertanyalah gitu dari apa yang dibahas di sini gitu. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu itu atau meragukan tadi kita tanyakan keluar, maka akan timbul keraguan dalam diri kita nantinya. Semakin ragu gitu kalau kita tanyakan keluar gitu. Makanya tanyalah di sini. Di sini ada ustadz-ustadz yang kondang itu, Ustadz Usman, Quran Kairo, Ustadz Hendra gitu. Tanyakan sama mereka-mereka yang hadis dan ininya hafal gitu. Karena butuh sekali ini bimbingan gitu yang namanya di YPPI itu. Karena banyak pemahaman versi kita itu kadang-kadang secara tuntunan atau papakem itu keluar dari papakem gitu. Makanya perlu bimbingan dan tuntunan tadi. Makanya di YouTube-nya itu kan ini bukan hiburan tapi tuntunan gitu. Di YouTube-nya YPPI si Jago Tapok itu kan ini bukan hiburan gitu. Keras lagi bahasanya. Tapi ini tuntunan gitu kan. Bukan tontonan. Oh, bukan tontonan tapi tuntunan gitu. Salah, maaf. Ya, semoga ikhwan dan akhwat sekalian tetap kita bertahan di YPPI dan terus memperdalam sampai akhir cerita yang bisa menceritakan orang-orang di sekeliling kita gitu. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita menceritakan gitu. Jangan sampai, ini pengalaman juga ya. Saya pernah ngontrak di mana gitu. Saya dicari-cari itu rumahnya di mana gitu. Namanya ini. Dibilang rumahnya ini tahu nggak Pak? Kagak tahu gitu kan. Tanya lagi ke sini, kagak tahu. Waduh, rumahnya susah amat nih orang gitu. Ternyata kita kurang bersosialisasi gitu bahasanya. Sebagai makhluk yang dinamakan apa kalau di dalam bahasa Inggrisnya zone politikon gitu ya. Makhluk sosial gitu. Kurang sosialisasi sama masyarakat sekitarnya gitu. Makanya kita cobalah
bagaimana kita berupaya berbuat baik dengan senyuman, ramah, tamah gitu, sambil ceramah gitu kan. Ya paling enggak mereka melihat kita itu tidak jelek lah gitu. Walaupun kita tidak ganteng gitu, tapi mereka melihatnya tidak jelek ke kita gitu. Kan iya, nggak sebelah mata, karena kalau sebelah mata itu pasti selalu ada pertanyaan, apaan tuh gitu kan. Karena melihatnya sebelah mata gitu. Ya kita juga nggak boleh lah tutup mata gitu. Walaupun kita nggak boleh lihat sebelah mata, kita juga nggak boleh tutup mata gitu. Harus melek. Melek juga nggak boleh melotot gitu, nggak boleh juga gitu. Pokoknya serba nggak boleh gitu. Setiap kita diuber terus gitu, dikejar terus gitu. Maunya apa sih gitu kan? Begini salah, begitu salah gitu kan? Berlipat nggak boleh. Di mana-mana salah gitu kan lagunya ada. Salah di mana-mana. Ya itu salah satunya lah tuh. Dari salah satunya ya diuber lagi kan? Cuman salah satu lah nggak apa-apa gitu kan? Tapi pakai nya di situ katanya n-nya gede lagi katanya. Wah bahaya itu, ngeri gitu kan. Makanya yakinnya kita yang pertama adalah bahwa YPPI tadi kan sudah kita tahu gitu. Inilah tempat kita untuk membersihkan diri kita baik lahir maupun batin, dan di samping itu kita harus cari tahu itu bagaimana caranya gitu untuk membersihkannya. Tentunya di sini sudah ada yang tahu gitu, karena kemarin juga ada yang memberitahu gitu, sampai dibilang tahu gitu, nggak mau juga gitu kan. Ada salah satunya itu, cari tahulah, ada bukunya, ada papakemnya di sini komplit untuk kunci-kunci gitu. Kalau kita mau belajar dari Salik dulu bisa, dari anak didik, supaya ya tadi, kalau kita nanti umpama dipercaya sama Gusti Allah, bukan jadi guru lah, minimal bisa mengebimbing gitu, ngebimbing bawahan kita gitu. Paling nggak kita tahu gitu, wah ini kuncinya. Setelah dia dikasih kunci tobat, kunci sholat tobat, ada rasa yang dirasakan oleh dia gitu. Rasanya ya pernah kita rasakan gitu. Nah harus bagaimana kita di situ? Kuncinya gitu kan, kita sudah merasakan solusinya, solusinya ini gitu. Yang kedua di kursi pangresa gitu, pangriksa gitu, diberikan kunci itu, dirasakan oleh kita gitu kan, seperti apa gitu reaksi dan rasanya seperti apa di situ. Nah sama seperti nanti kalau kita umpama dipercaya sama kita atau istri kita atau dan lain-lainnya gitu, di situ bisa kita ya belajar dari Salik tadi, dari apa disebutnya Salik, bab murid gitu. Ada 6 kalau nggak salah, 6 kunci itu yang di ini, sampai ada yang terakhir itu kunci dunia gitu. Nah sama nanti juga begitu dikasihkan kunci dunia itu kepada si yang kita bimbing tadi, ada reaksi, ada yang mereka alami gitu. Bagaimana kita bisa ngebimbing kalau kita belum pernah mengalami di situ gitu. Makanya ayo kita bersama-sama belajar. Kita sudah enak lah, sudah ada tuntunannya ini sampai berapa halaman ini, 287 halaman ini. Per halaman satu bab aja kita ya belum tentu setahun kelar gitu. Makanya ya butuh kesabaran tadi di sini kan. Bila mana soal sabar tadi artinya terakhir tadi. Tapi kita harus yakinan kita tanam dalam hati bahwa segala sesuatu perkara yang kita alami
pasti ada solusi dan jalan keluarnya gitu. Tapi ada juga jangan sampai solusi tadi yang kita belum belum kita dapat, tapi kita memaksakan gitu. Itu yang nggak boleh. Memaksakan supaya permasalahan tadi selesai. Jangan. Jadi kita berpikir terus tuh, ini ada suatu problem, masalah gitu. Ini belum ada solusinya gitu. Kita mikir terus gitu. Padahal kan di situ Bapak berpesan apabila ada satu permasalahan yang mengganggu pikiran dan hati, ambil wudhu gitu. Pertama suruh ambil wudhu dulu gitu kan. Masih belum hilang juga gitu. Mandi gitu. Masih belum hilang juga, wudhu, mandi, sholat gitu, 2 rakaat. Masih belum hilang juga, tambah lagi 2 rakaat gitu. Belum hilang juga, tambah lagi. Ayo kita nambah terus sholat sampai ketemu tadi nikmat. Baru di situ pasrah sumerah diberikan sama Gusti Allah tadi, dapat rasa pasrah sumerah kepada Gusti Allah. Tidak ada bacaan, tidak ada yang terucap, hanya kepasrahan, menerima ridho atas kehendak yang diberikan oleh Allah. Ya ini kan persiapan riado kita malam ini, alhamdulillah kita bersiap-siap acara riado, karena ada juga yang berpikiran jauh di sana ya Ikhwan, riado gitu, yang penting mah praktek gitu kan. Itu tidak benar juga gitu. Ada juga yang penting mah riado, praktek mah urusan dua gitu, itu juga nggak benar juga gitu. Jadi kedua-duanya kalau bisa dijalankan gitu, karena di dalam riado itu kalau Bapak bilang kan ngagibriken gitu, jadi ngagibriken yang di dalam sini gitu. Kalau kita ambil gambaran itu seperti kayak kita paku bumi itu. Jadi kita menancapkan paku bumi ke dalam bumi gitu. Itu ada satu hentakan itu ya. Enggak sekaligus hentakan tuh. Tapi di sini kan hentakannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Nah, nancapnya ke dalam itu seperti itu gitu. Enggak biasa-biasa aja gitu. Jadi ada hoyak itu badan kan, gejek kan, hoyak itu badan gitu. Dengan zikir tadi kan, itu istilahnya ngagibriken gitu. Kalau yang biasa-biasa aja, santai-santai aja ya perlu ini lagi gitu, berkomunikasi lagi gitu sama ahlinya gitu. Kalau saya kan ahlinya bukan ahli gitu kan. Nyindir saya. Gitu para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita perjuangkan dari hari, tahun, terus balik ke jam lagi gitu, terus balik ke hari lagi sampai malam ini, semoga bagian dari pengampunan gitu dari dosa perdosaan kita yang tidak pernah kita ingat gitu, yang tidak pernah kita ingat atau tidak pernah kita rasakan bahwa dosa itu ya selalu ada manusia. Makanya kemarin kalau dibahas dosa itu melalui dari mata, dari telinga, dari mendengar sama melihat tadi itu benar gitu. Tapi kalau mata itu kan, di mata itu kalau lihatnya, kalau dikaji lagi ke dalam lagi ada apa gitu. Bukan matanya saja tapi penglihatannya gitu. Bisa melihatnya tadi, cahaya tadi, menimbulkan cahaya. Wah itu panjang-panjang lah, nggak cukup sehari 2 hari untuk kita ngebahas mata aja gitu. Telinga pendengarannya gitu kan, dengan pendengarannya, bukan telinga ini tapi pendengarannya tadi.
Saya pernah ini apanya? Pernah ngebatin gitu, kalau dosa hidung itu dari mana ya? Padahal hidung kan cuman gini gini gini. Itu langsung dikasih bukti sama Gusti Allah gitu. Dikasih tahu gitu. Ini lo dosa hidung gitu. Jadi pernah saya mencium bau yang namanya masakan nggak enak dari luar negeri lah gitu. Masakan dari luar negeri itu nggak enak gitu, kecium mama saya terus ujon, wah jangan-jangan itu masakan basi, jangan-jangan masakan itu ini udah nggak ini gitu. Ternyata dari ciuman tadi itu ya, kita mencium jadi suujon, jadi timbul pikiran jelek, akhirnya dosa itu. Langsung dibuktikan sama Gusti Allah bab hidung gitu, belum bab mulut gitu kan, dengan suara kita, dengan ucapan kita, apakah kita menyakiti orang, apakah kita menyinggung perasaan orang, itu lebih ini lagi. Makanya masih banyak lah yang perlu kita dalami lagi, perlu kita kaji gitu di dalam. Dapatnya ya tadi di sini dapat ilmunya, dapat apa namanya, nanti di prakteknya itu akan menemukan sesuatu perkara-perkara yang dibahas di sini biasanya gitu. Dari malam minggu ini biasanya Pak Ustadz Usman yang sering ngebuka rahasia-rahasia saya nih. Kadang-kadang saya dibacain sama Ustadz Usman, padahal dia nggak niat gitu. Saya diem aja gitu, biarin aja, ntar gue bales gitu kan. Jadi gitu, semangat lah, kita semangat bareng-bareng gitu. Makanya dibilang kemarin kan Irwan bilang kan seadat gitu kan, sahadat itu ngeri-ngeri juga itu. Kalau sampai sahadatnya sudah ada gitu, ngeri juga itu. Padahal seadat gitu, seadat itu maksudnya sudah ada, tidak ada perbedaan lah gitu, namanya seadat gitu. Makanya kalau di Betawi itu ada, wah dia adatnya beda itu orang gitu ya. Sering kan kita ketemu bahasa seperti itu, berarti kan dia punya sifat yang berbeda gitu. Nah, itu adatnya itu paling lain itu. Atau ke anak kita lah, nggak usah jauh-jauh. Ini anak adatnya ngikutin siapa ya gitu kan. Padahal kita dia lagi belajar seadat gitu, artinya supaya tidak ada perbedaan gitu. Gimana caranya rasa ini ya disebut rasa tunggal ini ya, larinya ke sana nanti. Seadat itu ya tadi rasa tunggal, dimana kita melihat tetangga belum makan gitu, gimana punya tetangga lagi kesusahan gitu, ya kita nggak tutup mata di situ. Sama sebenarnya kita diajarin di YPPA itu belajarnya itu dari yang kecil-kecil gitu, kalau dibilang tuh amat peduli lah gitu. Tapi yang terjadi kita melihat sesuatu hal kita cuek, jadinya apa? Ah peduli amat gitu. Padahal kita disuruh amat peduli gitu, tapi begitu melihat sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, yang harusnya kita selesaikan, ternyata kok keluar bahasa, ah peduli amat gitu, bodoh gitu kan. Akhirnya ya tadi kita nggak dapat. Padahal kalau kita mau ngikutin gitu ya, instruksi dari dalam gitu, dari orang dalam itu selalu ada lah gitu. Selalu ada yang memberitahu, yang mengajak itu. Cuman tadi kita pakainya tadi, ini cerita saya, ini nyeritain saya gitu. Jadi peduli amat gitu. Jadi begitu itu perintah datang gitu, udah HP matikan gitu, sholat gitu, gitu kan, matikan HP, sholat, mandi, bentar lagi, sebentar lagi sampai menjelang subuh, bilang sebentar, ternyata menjelang subuh gitu. Itu kurang pekanya gitu saya gitu terhadap perintah-perintah tadi gitu. Tapi kalau itu diikutin dari yang kecil, dulu pernah saya mengalami itu. Jadi yang namanya bebersih itu, belajar bebersih di rumah itu nggak mau melihat yang namanya berantakan itu, selalu
selalu dirapikan, ditempatkan pada tempatnya di sini tadi kan. Sampai badan itu bahasanya capek lah, nggak ada kelar-kelarnya gitu. Kita membereskan sesuatu itu untuk menjadi rapi itu. Terus begitu sudah rapi, sudah bersih, kita habis ngepel gitu, ada yang lewat itu kelihatan kotoran gitu. Ternyata kita nggak boleh merasa bersih gitu. Justru dengan bersihnya kita itu, maka akan kelihatan kekurangan-kekurangan pada diri kita. Bukan kita makin merasa bersih. Bersih, cirinya bersih gitu. Cirinya bersih hati kita itu bukan merasa apa tadi ya, lupa lagi ya. Jadi bersih di dalam diri kita itu makin kelihatan gitu bahasanya kekurangan dan kesalahan diri kita, bukan kelebihan yang kita lihat dalam diri kita itu, bukan. Jadi seperti kayak wah saya udah melaksanakan ini itu gitu, sudah melaksanakan, bukan. Jadi makin banyak kita melihat ke dalam itu makin banyak kekurangan yang harus kita selesaikan gitu. Makanya semakin merasa asbak tadi, belum benar gitu, belum 2 kali gitu, baru sekali benernya gitu. Kalau 2 kali mungkin benar, apalagi 3 kali bener. Itu itu. Iya. Ya mari kita sama-sama belajar. Ini kan tambahan mengisi waktu, walaupun celoteh sana sini, tapi ada harapan dari kita semua gitu, untuk bisa paling enggak kita bisa lah dipercaya sama Gusti Allah untuk bisa menyebarkan, kalau Bapak bilang dulu minimal satu orang gitu, bawa 10 ikhwan gitu, minimal seperti ke sana. Dengan cara apa? Kita praktek gitu. Bukan bahasa mereka itu, bukan melihat bahasa kita, ucapan kita, bukan. Tapi dengan perilaku kita mereka akan takluk dan tunduk gitu. Kita beli gitu. Dengan apa? Ya bukan dengan materi saja di situ. Dengan keakroban, dengan merasa dia nyaman ngobrol dengan kita, macam-macam gitu. Ini mah belum begitu kita datang, ya dia lagi nih orang itu nyeramain gue lagi nih, itu kan gitu. Jadi kita bangunlah, atau kita punya niatan gitu, minimal kita bisa menyebarkan ini ajaran gitu, walaupun tidak sampai keluar negeri gitu, di dalam negeri ya kita utamakan tadi, minimal gitu yang bisa merasakan istri kita gitu, walaupun mereka belum banyak merasakannya, karena kita masih banyak kekurangan di situ. Atau kalau ada pelawak itu, tapi nggak boleh lah. Ya, sudah. Mohon maaf nih, hanya bicara ngalor ngidul. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.